Shalom, saudaraku. Peristiwa yang sulit hari-hari ini banyak membuat orang menjadi depresi, menjadi kecewa, putus asa, dan pesimis untuk melanjutkan kehidupannya. Banyak orang menjadi terintimidasi karena peristiwa-peristiwa yang sulit yang sedang dialami hari-hari ini. Ada banyak orang mengeluh dengan keadaannya dan merasa sulit untuk melanjutkan kehidupannya ke depan. Saudaraku, mungkin kita ini merasa diri kita orang yang biasa. Tapi pernahkah berpikir bahwa rasul sehebat Rasul Paulus pun pernah mengalami masa yang sulit dalam kehidupannya? Dia pernah mengalami di mana Tuhan tidak mengabulkan doanya. Mari kita melihat dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudaraku, apapun bentuk konkret dari utusan iblis ini, apakah itu penyakit, apakah itu roh jahat, apakah itu musuh dalam pelayanan, yang jelas Paulus menyebutnya seorang utusan iblis. Oknum yang negatif, oknum yang akan mencoba untuk menghalangi dia efektif dalam mengabarkan Injil, dalam pelayanan yang sedang dialah kerjakan hari-hari itu. Saudaraku, Paulus meminta agar Allah mengambil duri yang ada dalam tubuhnya. Namun kita melihat tadi, membaca bahwa Allah menjawab tidak dengan permohonan Rasul Paulus. Apakah permohonan Rasul Paulus ini permohonan yang keliru? Tidak. Ia ingin dijauhkan dari utusan iblis. Apakah Rasul Paulus seorang yang kurang beriman? Saya juga berpikir tidak. Karena pelayanan Paulus ditandai dengan tanda-tanda adikodrati, tanda-tanda yang luar biasa, tanda-tanda yang hebat. Semua hal-hal ajaib terjadi dalam pelayanannya. Apakah Rasul Paulus juga kurang rohani? Tidak. Dalam pasal ini dia juga berceritakan bahwa dia sudah naik ke sorga, ke tingkat yang ketiga di sorga. Jadi dia tidak kurang rohani. Lalu apa yang kita bisa ketemukan, hal-hal positif apa yang kita bisa lihat dalam doa yang tidak dikabulkan, seperti pengalaman Rasul Paulus ini, saudaraku sekalian. Di dalam ayat-ayat ini, Tuhan sedang mengajarkan Rasul Paulus untuk melihat sisi positif dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Yang pertama adalah Allah mengajar Paulus untuk tidak sombong. Dalam ayat yang ke-7 tadi kita sudah baca, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Saudaraku, poin ini diulang 2 kali dalam ayat yang sama. Dan Tuhan mau agar Rasul Paulus tidak menyombongkan diri dengan semua kehebatan, dengan semua pewahyuan yang dia sudah terima. Secara manusia, Paulus punya alasan-alasan untuk menyombongkan diri. Dia berasal dari keturunan kaum yang terpelajar. Dia juga adalah seorang dari
murid dari seorang rabi yang terkenal waktu itu. Dia punya pelayanan yang menakjubkan, dipenuhi dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat dalam semua pelayanannya. Bahkan ia banyak berkorban untuk pelayanan tentunya. Tetapi Tuhan mengajar dia untuk tidak sombong dengan semua prestasi, dengan semua pencapaian yang dia sudah alami. Jadi mari kita belajar untuk tetap rendah hati. Kalau ada hal-hal yang sulit, ada hal-hal yang kita tidak bisa terima, kita sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi rasanya hal itu tidak diambil dari kita, tidak mundur dari kita. Ingatlah, kita bisa menemukan hal yang positif di area yang negatif itu. Yaitu apa? Agar kita tidak menyombongkan diri. Yang kedua, Allah mengajar Paulus untuk menghargai kasih karunia Tuhan. Dia berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Saudaraku, kasih karunia itu berarti segala sesuatu yang diberikan Allah secara cuma-cuma kepada kita tanpa memperhatikan kelayakan atau jasa-jasa kita. Kasih karunia diberikan Tuhan kepada kita tidak melihat iman, tidak melihat prestasi, atau semua pencapaian-pencapaian rohani yang sudah kita terima. Kasih karunia itu akan terjadi bagi kita kalau kehidupan kita merasa kosong, tidak mampu, dan hanya Tuhan saja yang memampukan kita. Kasih karunia yang cukup membuat kita makin bergantung kepada kuasa, makin bergantung kepada kehendak Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang secukupnya membawa kita kepada kebergantungan yang total kepada Tuhan hari demi hari. Itulah sebabnya dengan kita menyadari kasih karunia yang Tuhan yang cukup bagi kita, akan menyadarkan kita bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kita sanggup melakukan hal-hal yang ajaib. Itulah sebabnya percayalah kepada Tuhan, kepada kekuatan kuasa-Nya. Kita harus menganggap diri kita tidak akan bisa tanpa kuasa, tanpa pertolongan Tuhan. Yang ketiga, Allah mengajar Rasul Paulus untuk mengalami kuasa Allah yang sempurna. Tuhan berkata kepada Paulus, "Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Saudaraku, pernyataan ini agak sedikit membingungkan. Bukankah kuasa Allah itu selalu sempurna? Namun ingatlah saudaraku, bahwa kesempurnaan kuasa Allah hanya akan terjadi bagi kita kalau kehidupan kita merasa tidak mampu. Bagi orang-orang yang hidupnya dan dia merasa mampu melakukan banyak hal, maka kuasa Allah itu tidak akan sempurna. Jadi hal positif yang kita bisa ketemukan di area-area yang negatif dalam kehidupan kita adalah ketidakmampuan, ketidakberdayaan menjadi alat bagi Tuhan, menjadi lahan bagi Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya secara sempurna. Ketidakmampuan adalah hal yang positif di mana kita bisa mengalami Dia secara ajaib, secara luar biasa. Itulah sebabnya dengan belajar 3 hal ini, Rasul Paulus di ayat yang ke-10, ayat 9 dan ayat 10, dia mulai mengucapkan kata-kata yang positif. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudaraku, akibat Paulus menemukan hal-hal yang positif di area-area yang negatif, di masa-masa yang sulit, di mana dia berdoa 3 kali, Tuhan tidak mendengarkan doanya, maka hasilnya adalah
dia memakai kata-kata yang positif. Dia memakai kata-kata suka, bermegah, senang, rela. Kata-kata inilah kata-kata yang optimis. Paulus bersikap positif dalam hal-hal yang terlihat negatif, di dalam penderitaan, di dalam keterbatasan, ketidakmampuan, dan tekanan. Saudaraku, jangan meminta Tuhan untuk mengangkat semua beban dan kelemahanmu. Mungkin saja itu utusan iblis. Tapi mintalah kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa memahami apa sebenarnya hal positif yang sedang Tuhan ajarkan di hal-hal yang negatif yang sedang kita alami hari-hari ini. Percayalah, segala perkara dapat ditanggung, dapat kita tanggung bersama dengan Tuhan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Selamat beraktivitas, tetap sehat, stay at home. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.